Recording in progress. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Logika Matematika Digital NPM 19 10 63 11 70 190 Hafiz alias Sajad. Soal nomor 1. Diberikan beberapa pernyataan sebagai berikut. Jika mahasiswa memahami metode KDD, maka ia mengambil tugas akhir data mining. Jika mahasiswa mengambil metode SDLC, maka ia mengambil topik tugas akhir software engineering. Mahasiswa belum memahami bahasa pemrograman Python. Jika mahasiswa memahami metode NDLC, maka ia mengambil topik tugas akhir network. Mahasiswa memahami metode NDLC atau memahami metode KDD. Jika mahasiswa mengambil topik tugas akhir data mining, maka ia memahami bahasa pemrograman Python. Berdasarkan fakta-fakta di atas, mahasiswa tersebut mengambil topik tugas akhir yang mana? Jelaskan dengan menggunakan konsep inferensi logika. Langkah satu, definisikan simbol proposisional. Maka kita tetapkan simbol untuk masing-masing pernyataan. K. Mahasiswa memahami metode KDD. D. Mahasiswa mengambil topik tugas akhir data mining. S. Mahasiswa mengalami metode SDLC. E. Mahasiswa mengambil topik tugas akhir software engineering. P. Mahasiswa memahami bahasa pemrograman Python. N. Mahasiswa memahami metode NDLC. T. Mahasiswa mengambil topik tugas akhir network. Langkah 2. Ubah semua pernyataan menjadi bentuk logika proporsional. Satu, jika mahasiswa memahami metode KDD, maka ia mengambil topik tugas akhir data mining. K, maka D. Jika mahasiswa memahami metode SDLC, maka ia mengambil tugas akhir software engineering. S, maka E. Mahasiswa belum memahami bahasa pemrograman Python. Negasi P. Jika mahasiswa memahami metode NDLC, maka ia mengambil topik tugas akhir network. N, maka T. Mahasiswa memahami metode NDLC atau memahami metode KDD, N atau K. Jika mahasiswa mengambil topik tugas akhir data mining, maka ia memahami bahasa pemrograman Python, D maka P. Langkah 3, gunakan inferensi logika. Dari pernyataan negasi P, mahasiswa tidak memahami Python, D maka P. Jika mengambil data mining, maka paham Python dengan modul Solent, D maka P dan negasi P. Maka negasi D. Mahasiswa tidak mengambil topik data mining. Sekarang evaluasi pernyataan K maka D dan negasi D. Maka dengan kontraposisi negasi D maka negasi K. Jika negasi K, mahasiswa tidak memahami metode KDD. Dari pernyataan N atau K memahami NDLC atau KDD, kita tahu negasi K. Maka supaya N atau K tetap benar, maka harus N. Jika jadi, mahasiswa memahami metode NDLC N maka T. Jika memahami NDLC, ambil topik network. Kita tahu N, maka dengan modus komponen hasilnya T. Jadi mahasiswa mengambil topik tugas akhir network. Kesimpulannya, berdasarkan inferensi logika dari fakta-fakta yang diberikan, mahasiswa tersebut mengambil tugas akhir network. Soal nomor 2. Dengan menggunakan tabel kebenaran, selidiki proporsional bersyarat. Negasi P atau R, maka negasi Q merupakan tautologi, kontradiksi, atau bukan keduanya. Langkah 1, daftar proposisi. Kita butuh kolom untuk proposisi. P, Q, R, negasi P atau R, negasi Q, negasi P atau R, maka negasi Q. P, seperti yang kita lihat, Q, seperti yang kita lihat, R, seperti yang kita lihat, dan negasi P seperti yang kita lihat.
negasi P atau R yang kita lihat, negasi Q yang kita lihat, negasi P atau R, maka negasi Q. Nah, sudah dibuat tabel kebenaran logikanya, maka masuk ke langkah ketiga, analisis hasil. Kolom terakhir pada nilai kebenaran dari posisi utama. Nah, yang ini false, true, 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 false, false, true, true. Hasilnya nilainya seperti ini. Kesimpulannya bukan tautologi karena tidak selalu benar. Ada nilai F-nya. Bukan kontradiksi juga karena tidak selalu salah. Ada nilai true-nya. Maka proses posisi tersebut adalah bukan tautologi maupun bukan kontradiksi. Soal nomor 3. Periksalah argumen di bawah ini valid atau tidak. Diberikan penjelasannya. Jika Anda gagal sidang skripsi, maka Anda harus mengulang sidang atau gagal mengikuti wisuda. Pernyataan pertama, jika Anda mengulang sidang, maka Anda bisa mengikuti wisuda. Anda berhasil dalam sidang. Jika Anda gagal sidang skripsi, maka Anda harus mengulang sidangnya. Premis satu, jika Anda gagal sidang skripsi, maka Anda harus mengulang sidang atau gagal mengikuti wisuda. G, maka U atau negasi W. Jika Anda mengulang sidang, maka Anda bisa mengikuti wisuda. U, maka W. Anda berhasil dalam sidang skripsi, negasi G. Kesimpulan yang diuji, jika Anda gagal dalam sidang skripsi, maka Anda harus mengulang sidang. Langkah satu, menyatakan dalam simbol proposisi. Simbol G, Anda gagal sidang skripsi. U, Anda harus mengulang sidang. W, Anda bisa mengikuti wisuda. Langkah kedua, daftar premis dalam logika proposisi. G, maka U atau negasi W. U, maka W, negasi G. Kesimpulan yang diuji G, maka U. Langkah ketiga, kita ingin tahu apakah kesimpulan logis G, maka U harus benar bila premis benar. Perhatikan G, maka U atau negasi W tidak menyatakan secara eksplisit bahwa U benar jika G benar. Karena U atau negasi W bisa bernilai benar meskipun U salah selama negasi W benar. Maka dari G, maka U atau negasi W tidak bisa disimpulkan G maka U. Ditambah lagi premis ketiga negasi G, maka Anda berhasil sidang. Artinya kondisi gagal. Sidang G tidak terjadi. Jadi kesimpulannya G, maka U adalah implikasi terhadap situasi yang tidak terjadi. Hipotesis dalam logika proporsional, jika premis tidak menjamin kebenaran kesimpulan dalam semua kasus, maka argumen tidak valid. Kesimpulan akhir, argumen tidak valid karena tidak ada premis yang secara langsung atau tidak langsung menyatakan bahwa jika G maka U. Premis satu hanya menyatakan G maka U atau negasi W yang tidak cukup untuk menyimpulkan G maka U. Premis 2 berkaitan dengan akibat dari U. Bukan syarat munculnya U, premis 3 justru menyatakan G salah. Jadi jika bisa digunakan untuk menyimpulkan apa yang terjadi jika G benar. Soal nomor 4. Buktikan dengan hukum logika proposisi bahwa pernyataan berikut ekivalen. P atau negasi Q, maka R ekuivalen dengan negasi P dan Q atau R. Langkah satu, ubah bentuk kiri dengan hukum implikasi. Gunakan identitas logika A, maka P ekuivalen dengan negasi A atau B. Diterapkan pada P atau negasi Q, maka R. P atau negasi Q, maka R. Ekuivalen dengan negasi tutup kurung P atau negasi Q, tutup kurung atau R. Langkah 2, sederhanakan dengan hukum De Morgan. Negasi P atau negasi Q ekuivalen dengan negasi P dan Q. Karena negasi A atau B ekuivalen dengan negasi A dan negasi B dengan A sama dengan P, B sa- sama dengan negasi Q. Negasi P atau negasi Q sama dengan negasi P dan Q. Langkah 3, gabungkan hasil P atau negasi Q, maka R ekuivalen dengan negasi P dan Q atau R. Kesimpulannya, P atau negasi Q, maka R. Negasi P dan Q
atau R. Telah terbukti ekuivalen secara logika dengan menggunakan hukum implikasi A maka B ekuivalen dengan negasi A atau B. Hukum De Morgan negasi A atau B ekuivalen dengan negasi A dan negasi B. Tabel kebenarannya seperti berikut. Negasi key-nya false, false, true, true, false, false, true, true. P atau negasi key true, 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 false, false, true, true. P atau negasi key maka R true, false, true, false, true, false, true, 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 false. Dan negasi P false, 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 false. True, 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 true. Negasi P false, 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 true, true, false, false. Negasi P dan key atau R true false false true false true 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 true. Baris satu nilai kolom 6 dan nilai kolom 9 sama ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.